Halo sahabat channel Harapan Baruku Transmigrasi UPT Saluandeang Mamuju Tengah Sulawesi Barat. Nih kali ini sore-sore ya, aku sama suami ini lagi panen kacang panjang ya teman-teman. Kali ini kacang panjangnya tuh memang nggak banyak ya, ini hanya 3 gulutan saja ya teman-teman. Jadi apa ya, kami memang sengaja memang nggak nanam banyak, yang sekali tanam langsung berapa amplop gitu enggak ya. Biasanya 1 amplop itu kami jadikan 2 kali ya. Yang penting kita tuh punya macam-macam lah sayurnya yang ada di pekarangan itu ya. Terus kita usahakan untuk siklus, jadi nggak jaraknya biar nggak lama-lama gitulah ya, ceritanya tuh seperti itu. Dan ini kami baru memulainya karena yang kemarin-kemarin kan teman-teman yang sudah mengikuti channel ini pasti tahu ya perjalanan kami sampai bisa ada tanaman tumbuh pekarangan ini seperti apa ya. Ya tidak mudah, tapi alhamdulillah kami bisa sampai saat ini dan kami akan melanjutkan dan terus menanam pokoknya. Ini ceritanya aku sama suami tuh ganti jenis bibit kacang panjang. Sebelumnya ini kita nanam kacang panjang tapi usianya tuh pendek sekali, habis berbuah 1 kali kita panen udah tanamannya tuh langsung mati kayak gitu. Jadi ini kita coba lagi nyari bibit lagi gitu ya. Pernah sih ya waktu kami baru datang itu, kalau teman-teman lihat ya, di depan rumah kita tanam kacang panjang itu bisa panen berulang. Tapi karena pada waktu itu aku belinya bibit 1000-an itu ya, pek-pekan itu, jadi nggak jelas mereknya apa, jenisnya apa, nggak tahu. Nah yang kali ini alhamdulillah jenis kacang panjang yang kali ini tuh bagus ya menurut aku sama suami, karena ini tuh sudah entah panen kelima kalau nggak salah ya. Dan panen yang pertama itu malah kacangnya itu bener-bener panjang sekali ya, jadi sampai setengah badan aku nih panjangnya itu ya. Sampai orang pada heran, ini kacang panjang panjang sekali. Iya, karena namanya aja kacang panjang ya. Jadi next tetap aku sama suami akan menanam jenis kacang panjang yang ini ya, karena memang dia bagus, kacangnya itu bagus-bagus ya, lurus-lurus gitu loh, panjang-panjang lurus-lurus, terus dia bisa panen berkali-kali juga ya. Ini tapi sudah mulai ada daun yang udah kuning-kuning itu. Tapi kemarin aku amati setelah aku panen gitu ya, aku pupuk lagi itu pada muncul daun tunas baru lagi kayak gitu. Mudah-mudahan nih masih bisa panen lagi nih ya nanti. Tapi kami juga sudah menyiapkan gulutan lagi untuk ditanam kacang panjang lagi, ceritanya seperti itu ya teman-teman. Nah ini suamiku tuh sambil ngerekam ini sambil makan kacang panjang ya. Kalau suamiku suka-suka aja kacang panjang tuh dimakan mentah gitu aja ya. Nih kalau teman-teman sayur kacang panjang biasanya dimasak apa nih? Dimasak tumis kah atau dimasak santan ya? Mungkin bisa di-share di kolom komen. Ini kami panen karena memang mau dijual ya teman-teman. Ya seperti yang sering aku bilang ya, karena sayur kami tuh kalau dimakan sendiri kan udah kayak nggak habis ya. Jadi laku dijual ya kita jual ya, kita jadikan uang seperti itu. Ya seminggu 2 kali lah ya, seminggu 2 kali petik sayurnya untuk dibawa keliling jualan di Saluandeang. Tapi bukan aku ya yang keliling, adalah yang ngambil sayur khusus untuk dibawa keliling Saluandeang. Ya mudah-mudahan lancar ya jualan sayurnya, dan mudah-mudahan juga yang nanam sayur ini juga tetap berkelanjutan dan kontinu hasilnya, mudah-mudahan makin bagus lagi, makin banyak lagi, amin. Apa bibitnya rahasia perusahaan. Sebelum
Hmm. Mm-mm. Sayur kacang panjang ini termasuk jenis sayur yang nggak begitu rewel ya, maksudnya gampanglah tumbuhnya. Tapi kendalanya adalah biasanya setelah kita panen sekali itu sudah mulai nggak lurus-lurus gitu ya, apalagi kadang ada hamanya ya. Biasanya kalau kacang panjang tuh hamanya tuh walang sangit, kalau nggak gitu cabuk ya. Nah, kalau sudah kena walang sangit, cabuk, udah pasti dia nggak bisa lurus-lurus lagi ya kacang panjang ini. Mungkin teman-teman punya pengalaman yang sama, gimana nih tipsnya? Terus selain cabuk dan juga walang sangit itu ada lagi juga tuh ulat ya. Jadi kalau udah kena ulat nih biasanya dilubangi gitu ya kacang panjangnya. Udah pasti kalau kayak gitu nggak lolos sortir untuk penjualan ya. Tapi alhamdulillah ini nggak begitu ya hamanya. Pokoknya kalau kami selagi hamanya tuh nggak parah gitu, nggak kami semprot ya masih. Ya kami berusaha sebisa mungkin meminimalisir penggunaan pestisida, karena tentunya penggunaan pestisida yang berlebih itu juga tidak baik juga ya teman-teman yang ada, nanti malah hamanya malah kebal, nanti malah bingung lagi nih gimana cara ngatasinnya. Makanya kami kalau nggak parah, nggak keterlaluan gitu ya sudah nggak apa-apa gitu ya. Kali ini kita bikin videonya pendek aja ya teman-teman. Terima kasih yang sudah mengikuti kami, sudah bantu like, komen, dan juga subscribe.